Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama mahasiswa Muhammad Febian Putra, NIM 3245211. Seperti komitmen, selalu SPC sebelum nyebrang. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang robot magician. Robot magician ini adalah robot untuk memindahkan box dari sisi kiri ke sisi kanan. Pertama-tama adalah kita harus memperhatikan kabel-kabel tersebut terpasang rapi. Dan juga box-box tersebut terpasang dengan rapi. Sebelum itu, kita harus menyalakan robot tersebut. Oke, setelah robot menyala, kita langsung masuk ke aplikasi pemrograman, yaitu Robot Studio. Lalu pilih format blocking. Dan jangan lupa connect agar terhubung dengan robot. Setelah connect, jangan lupa kita home. Waktu posisi homing seperti ini adalah untuk mengaktualisasi robot. Setelah proses homing selesai, maka kita langsung masuk ke pemrograman. Pilih choose and close section up. Lalu pilih jam 2. Dan pilih lagi section cup. Dan kita langsung copy dan paste saja agar mempercepat pemrograman. Dan jangan lupa kita pilih section cup off. Setelah pemrograman selesai, kita arahkan robot ke box untuk mengukur koordinasi. Setelah sekiranya robot menyentuh box dengan presisi, kita langsung melihat sumbu X di sini untuk meletakkan nilai sumbu X ini ke pemrograman. Dan lakukan hal yang serupa untuk semua pemrograman ini. Dan setelah itu kita menentukan koordinat kedua, yaitu box ditaruh di sebelah sisi kanan robot. Lalu kita lakukan pemrograman dengan hal yang serupa. Ibu makin program robot by pressing the connect icon in here. Just connect the robot person. Oh iya tuh. Dan kita lakukan pemrograman semuanya seperti yang pertama. Setelah pemrograman selesai, maka kita langsung mulai robot. Maka robot akan menentukan box yang kita koordinasi tersebut. Di sini saya memprogram hanya satu warna.
Namun sebelum itu kita harus menambahkan logik untuk memulai. Dan seperti inilah program variabel. Yang pertama yaitu kita Misalnya, akan membuat program ini jika Anda ingin membuat semua warna di sini, maka ikuti program yang sama seperti ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan simulasikan Docker Magician menggunakan format program Blockly. Baiklah, tanpa banyak waktu, marilah kita pertama-tama membuka software Docker Studio, yang dimana software ini memang dikhususkan untuk memprogram dari Docker Magician. Nah, yang pertama itu kita mesti connect dari hardware-nya, yaitu Docker sendiri, ke software-nya, sehingga kita dapat memprogram atau memerintahkan Docker-nya. Sebentar, ada sedikit kita buka lagi. Jadi itu nomor sih. Mau diberesin. Minggu depan ada yang kelas robot gak? Oh ada. Koordinat awal dari posisi Docker ketika sehingga kita memprogram atau menyuruh Docker satu kali suatu perintah, itu koordinatnya tidak berubah, tidak bocor. Di sini apa yang kita mau adalah oke, setelah kami selesai, deteksi saja di sini format program Blockly. Nah, ini adalah tampilan dari format program Blockly-nya. Kita bisa langsung saja memprogramnya ya. Yang pertama itu kita harus menentukan output atau end vector dari dobotnya. Di sini karena kita memakai section cap, maka kita pilih section cap. Untuk memilih outputnya itu di config, choose and install. Di sini ada 4 pilihan. Karena tadi kita memilih section cap, kita pilih saja section cap. Nah, selanjutnya itu kita tentukan atau kenalkan variabel yang ingin kita pakai. Langsung saja kita keluarkan dulu dan kita copy variabelnya. Di sini kita memakai 3 variabel. Variabel yang pertama itu digunakan untuk variabel nilai X atau tag X dari balok pertama. Kita namai saja tag X. Nah, untuk variabel keduanya itu mungkin bukan tag X tapi hanya tag. Nah, beginilah tampilan dari format program Blockly. Langsung saja kita program dobotnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Pertama, kita harus memilih end effector atau output dari dobotnya. Di sini kita pilih choose and tools. Di sini ada 4 pilihan. Karena kita memilih menggunakan section cap, maka kita pilih saja section cap. Selanjutnya kita harus mendefinisikan variabel yang kita gunakan. Di sini kita akan menggunakan 3 variabel. Di mana ketiga variabel ini adalah pertama variabel untuk pengambilan dari posisi A, lalu variabel pengambilan dari posisi B, serta variabel jarak atau distance. Nah,
Apa itu variabel pengambilan, lalu ketempatan, lalu jarak. Untuk variabel type dan itu adalah koordinat di mana saat pertama kali robot mengambil bloknya. Di posisi ini lalu kita mencatat koordinat x-nya itu berapa. Sedangkan untuk variabel distance itu adalah jarak antara blok pertama dengan blok selanjutnya. Artinya jarak ini ke jarak sini. Untuk mendapatkan koordinat distance itu bisa dikurangi dari yang pertama dan yang kedua. Begitu juga untuk variabel put-nya itu adalah koordinat dari tempat peletakannya yang ada di belakang. Setelah itu kita gabungkan saja. Nah, untuk variabel dari distance tersebut ini nilai yang pertama itu adalah 0 karena untuk jarak pengambilan pertama itu jaraknya masih belum ada atau masih 0. Lalu untuk variabel take dan put itu sesuai dengan koordinat yang telah ditentukan. Artinya kita mesti mengukur dulu blok di posisi A itu berada di koordinat mana, serta untuk putnya bloknya ingin kita tempatkan di koordinat berapa. Baik, kita tentukan saja. Di sini saya telah mendapat koordinat awal pengambilannya. Ini minus 32,81. Langsung saja kita masukkan nilainya itu min 32,81. Nah, untuk koordinat Y serta koordinat Z-nya ini kita mesti catat dulu karena itu bakal berguna dan akan kita pakai untuk perintah selanjutnya sesudah ini. Maka untuk mencatatnya kita bisa memilih teks dan kita masukkan saja angkanya. Agar kita tidak lupa atau mungkin mengulang mencarinya lagi karena itu akan memakan waktu yang lama. Dan ini adalah min 20. Sebentar. Min 20. Min 20. Oke. Ini adalah koordinat Y dan Z-nya dari take. Maka selanjutnya kita mesti mencari koordinat put-nya, X, Y, Z-nya. Langsung saja kita cari koordinat untuk put-nya. Nah, di sini saya juga telah mendapat koordinat X, Y, dan Z untuk variabel put. Langsung saja kita masukkan koordinat X-nya. Yang pertama itu koordinat X-nya 8,63. Nah, untuk Y dan Z-nya sama seperti tadi kita catat karena itu akan berguna untuk perintah selanjutnya. 6,5 serta untuk koordinat Z-nya itu min 45. Kita gunakan saja. Nah, setelah definisi dari variabel ini selesai, kita jangan lupa untuk menambahkan set jump height.
set jump height di sini berguna untuk seberapa tinggi awal dari dobot ini. Artinya ketika dobot sedang bekerja setelah menghisap dan ingin naik ke atas, itu akan sesuai nilainya dengan set jump height ini. Karena jikalau kita tidak atur, bisa saja robot yang tadinya telah menghisap naik ke atas itu hanya sedikit sehingga mengenai balok lainnya. Untuk set jump height-nya di sini itu kita pakai 35 karena itu telah naik ke atas cukup tinggi sehingga tidak mengenai balok lainnya. Nah, untuk perintah selanjutnya itu adalah perintah loops. Perintah loops ini adalah perintah di mana kita akan mengulangi perintah tersebut sebanyak beberapa kali yang kita mau. Di sini karena kita memiliki 4 balok, maka kita akan mengulanginya sebanyak 4 kali. Kita tulis 4 di sini. Nah, untuk perintahnya itu yang pertama kita pilih motion dan jump to. Di sini artinya robot akan lompat atau pergi ke koordinat X, koordinat Y, dan koordinat Z yang telah ditentukan. Nah, untuk koordinatnya tersebut yang tadi, yang ini. Untuk yang pertama itu adalah koordinat dari take. Nah, berarti untuk koordinatnya itu adalah min 180,73. Dan untuk koordinat Z-nya itu adalah min 20. Nah, untuk koordinat X-nya itu karena kita menggunakan variabel dan kita ingin setelah mengambil pertama maka dia akan berpindah ke balok selanjutnya, kita mesti memilih perintah ini ditambah 1 tambah 1. Artinya di mana di sini ketika kita masukkan variabel take, nah dan juga kita masukkan variabel distance. Sebentar, oke. Artinya di sini koordinat take ditambah dengan variabel take ditambah dengan variabel distance. Artinya koordinat take ditambah dengan koordinat dari distance-nya. Artinya setiap kali loopingnya selesai dan akan menjalani looping selanjutnya, maka koordinat distance ini akan berubah atau bertambah sebanyak angka yang kita mau. Misalnya di sini take-nya 32, untuk pertama kali mengambil 32 tambah 0, maka itu akan pada posisi awal. Lalu setelah looping selanjutnya, maka dari 32 ini akan menambah lagi, distance-nya akan bertambah misalnya 38. Lalu itu akan berpindah ke blok atau blok selanjutnya. Nah, untuk membuat itu terjadi, hal yang pertama kita lakukan adalah untuk meset variabel dari distance-nya, yaitu distance-nya kita tambah 38. Kita pilih saja di sini, take-nya kita rubah menjadi distance dan ini kita hapus jadi 38. Nah, mungkin ini di bawah sebentar. Sebelum kita memasang distance-nya ini, kita mesti men-setting dari suction cup-nya agar on, karena kita ingin mengambil atau menghisap dari blok yang kita ingin ambil. Lalu baru kita letakkan distance-nya di sini. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, distance di sini akan bertambah ketika loopingnya berulang sekali lagi. Artinya take akan bertambah dengan distance yang telah ditambahkan tadi. Artinya nilai distance ini akan bertambah atau tidak tetap selama looping ini berjalan. Nah, setelah koordinat dari take-nya telah dapat, maka selanjutnya kita akan memasukkan koordinat dari put-nya atau penempatan dari bloknya, yaitu langsung saja kita copy. Nah, untuk take di sini kita ganti jadi put dan koordinat Y dan Z-nya kita ganti sesuai yang telah kita catat tadi. Ini min 45. Nah, karena kita ingin put, maka suction cup-nya itu mesti kita off-kan. Artinya hisapan dari suction cup-nya akan berhenti sehingga bloknya
atau kubusnya bisa diletakkan. Kita copy saja. Nah, lalu kita off-kan. Mungkin untuk distance-nya, karena kita memakai di sini distance untuk peletakan juga, maka distance-nya itu harus berada paling bawah. Karena jika berada di tengah, pada saat jam 2-nya distance-nya tidak 0, melainkan 38. Makanya kita mesti meletakkan di bawah. Agar semuanya bisa bertambah ketika loopingnya terjadi sekali lagi. Nah, ini adalah program, sebentar saya hapus. Nah, ini adalah program untuk memindahkan satu warna balok dari tempat A ke tempat B menggunakan variabel. Program ini program ini lebih singkat daripada kita harus membuat satu persatu untuk memindahkan satu persatu blok. Mari saja kita coba. Baiklah, sampai sana saja video pembelajaran mengenai cara memprogram Double Magician menggunakan format program Blockly serta menggunakan variabel. Saya harap video yang saya buat bisa menjadikan pembelajaran